Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Srikandi untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selamat mengikuti. Langkah pertama, login ke beranda aplikasi Srikandi. Buka aplikasi Srikandi dan masuk ke halaman login. Masukkan nama pengguna, kata sandi, dan kode captcha yang muncul. Klik tombol masuk untuk melanjutkan. Pastikan koneksi internet Anda stabil agar proses login berjalan dengan lancar. Langkah kedua, registrasi surat masuk. Setelah berhasil login, perhatikan menu di sebelah kiri layar. Klik menu registrasi naskah masuk di bagian penciptaan arsip. Siapkan surat digital yang akan diinput ke sistem. Selanjutnya, isi data surat dengan lengkap dan benar sebagai berikut. Nama pengirim diisi sesuai penandatanganan surat. Jabatan pengirim, jabatan resmi penandatangan surat. Instansi pengirim sesuai dengan kop surat pengirim. Jenis naskah, pilih surat dinas. Sifat surat, untuk contoh, pilih segera jika surat membutuhkan penanganan cepat. Nomor surat, masukkan nomor surat yang tertera. Tanggal surat dibuat. Tanggal diterima, tanggal surat diterima oleh instansi Anda. Untuk perihal, isi perihal surat. Kemudian untuk ringkasan, isi ringkasan surat. Selanjutnya, upload file naskah isi surat yang telah di-scan dalam bentuk PDF. Isi tujuan surat, diisi pimpinan unit kerja atau pejabat yang dituju di surat. Setelah semua data terisi, klik tombol simpan. Melakukan pemeriksaan dan pengiriman surat masuk. Di bagian kanan layar, Anda akan melihat icon pensil untuk mengedit data surat, keranjang merah untuk menghapus surat, mata untuk menindaklanjuti surat. Klik icon mata untuk membuka dan memeriksa surat. Jika sudah sesuai, klik kirim naskah untuk mengirim surat ke log naskah masuk. Langkah 5, proses disposisi surat. Login menggunakan akun Kepala Satuan Kerja, kemudian buka menu log naskah atau daftar naskah masuk. Pilih surat yang ingin didisposisikan. Klik tombol tindak lanjut. Pilih jenis tindak lanjut. Balas, membalas surat. Disposisi untuk memberikan tugas kepada staf di bawah Kepala Satker. Koordinasi untuk berkoordinasi dengan pejabat sederajat. Arahan digunakan untuk meminta arahan dari pimpinan di atas Kepala Satker. Selesai untuk menandai proses selesai. Pilih disposisi untuk memberikan tugas. Pilih tujuan disposisi, misalnya Kepala Bagian Rumah Tangga atau cari pejabat lain seperti Kepala Biro SDM. Masukkan tujuan lainnya jika ada. Kemudian, pilih instruksi disposisi, misalnya tindak lanjut. Lalu, klik simpan, maka disposisi selesai. Pada beranda, klik tampilkan statistik untuk melihat naskah keluar, naskah masuk, tanda tangan naskah, verifikasi naskah, dan log naskah masuk. Selanjutnya, pengiriman surat keluar dengan tanda tangan konvensional. Biasanya, pengiriman surat ini digunakan untuk surat dinas yang proses pembuatannya masih manual. Langkah 1, membuka menu naskah keluar. Login ke akun tata usaha. Klik menu naskah keluar, pilih registrasi naskah keluar, kemudian langkah kedua, mengisi data surat keluar. Siapkan surat yang akan dikirim. Isi data surat sebagai berikut. Jenis naskah, pilih surat dinas. Sifat naskah, biasa atau sesuai kebutuhan. Klasifikasi, sesuai perihal surat. Nomor surat,
silahkan ambil nomor sesuai pengaturan tata usaha. Untuk perihal, sesuaikan dengan isi surat. Isi ringkasan bisa ditambahkan untuk memperjelas isi surat. Kemudian, upload file surat yang sudah disiapkan. Menentukan tujuan dan penanda tangan. Tentukan tujuan surat, misalnya arsip nasional. Untuk verifikator, disesuaikan dengan kebutuhan, bisa secara berjenjang atau langsung ke kepala satker. Pilih penanda tangan surat, biasanya kepala satker. Pilih tipe tanda tangan konvensional. Klik simpan. Mengirim surat untuk verifikasi dan tanda tangan. Di lock naskah keluar, klik icon mata untuk tindak lanjut. Klik kirim konsep untuk mengirim surat ke verifikator dan penanda tangan. Kemudian masih berlanjut ya di langkah 5 untuk konvensional, verifikasi data dan tanda tangan oleh pejabat. Login ke akun verifikator atau penanda tangan. Contoh Kepala Biro Umum. Buka menu naskah keluar, kemudian klik surat yang dikirim. Pada daftar verifikator, klik icon pensil, pilih setuju, dan simpan. Pada daftar tanda tangan, klik icon pensil, pilih setuju, dan kirim. Unggah file tanda tangan basah dan setempel yang sudah dipindai. Simpan dan pastikan surat siap dikirim. Kemudian, langkah 6, mengirim surat ke alamat tujuan. Jika sudah sesuai, klik kirim naskah. Konfirmasi pengiriman dengan klik lanjutkan. Surat akan terkirim dan dapat dilacak di lini masa aplikasi. Sekarang kita akan memulai tutorial selanjutnya, pengiriman surat keluar secara tanda tangan elektronik. Yang harus diperhatikan adalah, pertama, harus mengetahui kode phrase. Berikut adalah kode phrase, mulai dari penomoran naskah, tanda tangan naskah, perihal sifat, nama tujuan, jabatan, instansi, nama pengirim, dan NIP pengirim, sampai tanda tangan pengirim. Lalu, surat atau konsep surat harus sudah dibubuhi atau dicantumkan dengan kode phrase. Contohnya, untuk penomoran naskah harus dicantumkan phrase, tanda dolar, tutup buka kurung, nomor naskah, dolar, tutup buka kurung, tanda tangan pengirim. Dan terakhir, kepala satker harus memiliki passphrase untuk pengamanan akses penanda tanganan. Bagi yang belum memiliki kode passphrase, diharapkan menghubungi Pusdatin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke, langkah pertama, kita buat surat melalui tata usaha Biro Umum, disesuaikan dengan satker masing-masing. Klik naskah keluar, klik registrasi naskah keluar.
dikirimkan melalui biro umum, disesuaikan dengan satker masing-masing. Jenis naskah, kemudian pilih surat dinas, sifat naskah, pilih segera. Klasifikasi kita gunakan UM sebagai contoh. Ambil nomor, lalu upload file. Kita scroll ke bawah, tulis tujuan surat. Kita kirim lagi ke Arsip Nasional sebagai contoh. Kemudian verifikator sebaiknya secara berjenjang. Untuk contoh, kita menggunakan Kepala Biro Umum, penandatanganan Kepala Biro Umum, tipe tanda tangan elektronik, visual tanda tangan QR code, kemudian simpan. Setelah itu, kita klik lock naskah keluar. Kemudian klik tanda mata. Kita lihat konsep suratnya, kemudian sesuaikan. Jika belum sesuai, maka kembali untuk dilakukan edit. Jika sudah sesuai, kemudian kirim konsep. Konsep sudah dikirim ke penandatangan, dalam hal ini adalah Kepala Biro Umum. Selanjutnya, buka akun Kepala Biro Umum. Kita lihat naskah keluar. Verifikasi naskah, kita klik mata. Scroll ke bawah lagi, di daftar verifikator ada tanda pensil. Klik simpan, lalu klik tanda tangan naskah. Kemudian klik mata, scroll ke bawah lagi. Di daftar penandatanganan, klik pensil, setuju, kemudian kirim. Akan munculkan satu lagi langkah terakhir. Ambil nomor, kita isi sesuai penomoran di tata usaha. Isi kode passphrase. Kemudian klik tanda tangani. Surat berhasil, diberi tanda tangan dan siap dikirim. Pastikan semuanya sudah sesuai. Kemudian kirim naskah. Klik lanjutkan, kemudian kirim. Surat telah berhasil dikirim. Kita bisa lihat sudah ada footnote. Dan jika nanti QR code ini di-scan, akan ada metadata surat tersebut. Kita lihat di lini masa. Surat sudah dikirim. Ada keterangan hari, tanggal, dan jam dikirim ke penerima. Demikian pengiriman surat keluar.
secara tanda tangan elektronik. Tutorial selanjutnya adalah pemberkasan arsip. Arsip yang sudah diterima dan sudah dikirimkan bisa diberkaskan sesuai dengan perihal, kesamaan jenis, dan kesamaan masalah. Pertama, di sebelah kiri ada pemberkasan arsip aktif, tambah baru untuk membuat folder. Klik nama folder. Isikan BIMTEK Sri Kandi 29 April 2025 sebagai contoh. Klasifikasinya UM.02.04. Kemudian pilih lokasi fisik, playlist data usaha. Setelah dibuat folder, namun belum ada naskah, kita akan memasukkan naskah pertama ke daftar naskah masuk. Nah, caranya kita lihat di pelatihan Sri Kandi ini, kita klik folder plus, kita pilih berkas yang sudah kita buat, kemudian simpan. Begitu juga terhadap naskah keluar. Klik daftar naskah keluar, kita cari surat keluar yang merupakan satu perihal dengan latihan Sri Kandi. Klik judul folder, simpan. Kemudian pemberkasan bisa kita lihat arsip telah diberkaskan. Ada dua arsip terlihat, arsip masuk dan arsip keluar. Itu tadi penggunaan aplikasi Sri Kandi. Selamat mencoba dan semoga dapat membantu Sobat IMIPAS semua. Tetap semangat selalu ya. We love you. Bye-bye.